Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Nanti teman-teman akan bisa menyusun laporan keuangan. Tentunya kita akan mulai dari pengertian laporan keuangan, manfaat laporan keuangan, jenis laporan keuangan, hingga nanti pada penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita memulai materi dari pengertian, jangan lupa ya, klik subscribe dulu. Sudah? Kalau sudah, yuk kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data-data keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan dan menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Pada umumnya, laporan keuangan disusun setahun sekali. Namun, ada beberapa perusahaan yang menyusun dalam beberapa periode, yaitu laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Lantas apa manfaat laporan keuangan? Laporan keuangan itu ada manfaatnya ya teman-teman. Ada dua manfaat nih. Yang pertama adalah sebagai bahan evaluasi kinerja. Hasil kinerja perusahaan terlihat dari data yang ditampilkan di laporan keuangan. Data-data apa saja nanti kita akan tahu pada saat menyusun laporan keuangan. Tunggu dulu ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan. Hayo, siapa saja nih pengguna laporan keuangan? Dulu sudah pernah kita bahas ya. Di mana itu? Di bab berapa ya? Di bab 2. Di bab 2 akuntansi perusahaan jasa. Jadi penggunanya itu ada penanam modal atau investor, kemudian karyawan, pemberi pinjaman atau kreditur, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan pemakai lainnya. Lebih jelasnya silahkan cari video tentang kegunaan informasi akuntansi ada di bab 2 ya. Kita lanjutkan ya. Kita langsung ke jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan itu ada laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada apa itu? Ada laporan perubahan modal. Dan yang terakhir ada neraca. Ini harus urut ya. 1, 2, 3 harus urut karena nanti saling berkaitan penyusunannya. Kita bahas satu persatu dulu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan hasil kinerja perusahaan. Kinerja yang bagus ditunjukkan dengan adanya laba, sedangkan kinerja yang buruk ditunjukkan dengan adanya rugi. Laba atau rugi diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban. Perusahaan mendapatkan laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Perusahaan mengalami rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Jadi kebalikannya ya, laba atau rugi. Lalu jenis laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan modal. Kenaikan modal disebabkan oleh adanya laba, sedangkan penurunan modal disebabkan oleh adanya rugi dan atau prive. Yang jenis terakhir ada neraca. Apa itu neraca? Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan berupa aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari harta, sedangkan pasiva terdiri dari utang dan modal. Neraca dikatakan benar jika jumlah aktiva sama dengan pasiva. Kalau belum sama jumlahnya, berarti masih ada yang salah. Ceknya gimana cara ceknya? Dari awal dulu. Dari laporan laba rugi dulu dicek. Nah, ini kenapa harus urut ya? Karena dari laporan laba rugi kan tahu tuh laba atau ruginya. Laba atau ruginya itu nanti akan dibawa ke laporan perubahan modal. Kemudian, laporan perubahan modal apa? Ngapain? Maksudnya itu hasil akhirnya apa? Mau nyari apa sih di laporan perubahan modal?
Di laporan perubahan modal itu adalah untuk mencari modal akhir. Nah, modal akhir itu akan digunakan dalam neraca. Bisa dipahami ya? Kalau bisa, yuk kita lihat contoh-contoh laporan keuangan. Buka halaman 107. Bagi teman-teman yang belum punya buku ini, silahkan klik link di kolom deskripsi. Untuk laporan laba rugi dulu ya, ini sumbernya dari kertas kerja kolom laba rugi, kolom LR. Untuk laporan laba rugi ini ada dua cara, boleh pakai yang tunggal, boleh pakai yang multi. Di sini gimana caranya? Mau pilih yang mana? Dilihat dulu deh. Kalau dilihat secara sederhana itu lebih rinci, yang multi langkah. Kalau langkah tunggal lebih sederhana. Nah, setiap jenis laporan ini kan memiliki cara ya tersendiri dalam menyusun. Boleh silahkan pilih antara langkah tunggal atau multi langkah. Laporan laba rugi yang langkah tunggal. Yang langkah tunggal ini dilakukan dengan mengurangkan total beban dengan total pendapatan tanpa memisahkan jenis atau klasifikasi pendapatan dan beban suatu perusahaan. Ini pendapatan dijumlah semuanya, kemudian beban juga dijumlah semuanya. Pendapatan ini kan sumbernya dari kertas kerja kolom laba rugi ya. Silahkan dipilah dulu. Pendapatan diletakkan di atas, beban-beban diletakkan di bawah. Kemudian setiap pendapatan dan beban itu dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Nanti diperolehlah laba atau rugi. Dikatakan laba jika hasilnya positif. Dikatakan rugi jika hasilnya negatif. Di contoh ini adalah angka positif, maka itu namanya laba. Coba lihat ya. Coba dilihat di kertas laba, di kertas kerjamu di situ. Boleh pakai yang video yang kemarin boleh. Itu coba ditulis semuanya, pendapatan tulis semua, beban tulis semua, nanti dapat laba atau rugi. Itu yang langkah tunggal ya. Kalau yang multi langkah itu disusun dengan memisahkan jenis-jenis pendapatan dan beban perusahaan. Laporan laba rugi ini terdiri atas beberapa sesi, subsesi, dan subtotal. Nah, contohnya seperti ini. Dipisahkan dulu pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha pokoknya apa. Kalau pendapatan di luar usaha ya pendapatan lain-lain. Dapat uang dari yang lain-lain. Maksudnya yang tidak berhubungan dengan usaha pokoknya. Misalnya parkir gitu kan bukan usaha pokok ya. Atau membuka lahan untuk disewakan di depan itu bisa juga. Ini kan kos-kosan ya, bisa jadi seperti itu. Boleh pendapatan lain-lain. Kemudian untuk beban juga begitu. Beban usaha itu dipisah dengan beban di luar usaha. Beban usaha ya sama, beban-beban yang dikeluarkan yang berhubungan sebagai dampak sebagai beban yang berhubungan dengan usaha pokoknya. Kalau yang di luar usaha yang tidak berhubungan dengan usaha pokoknya. Sudah bisa sekarang ya membedakan antara langkah tunggal dan multi langkah. Kalau sudah kita menuju ke laporan perubahan. Tapi tentunya diingat-ingat dulu labanya. Labanya berapa nih? 13.750.000. Nah, ini buat apa? Buat apa nih? Nah, ini labanya ini nanti buat diletakkan di laporan perubahan modal. Oke, yuk kita lihat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah, nah rumusnya begini, rumusnya itu jika perusahaan mengalami laba, ya jika perusahaan mengalami laba, itu nanti rumusnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive sama dengan modal akhir. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal awal dikurangi rugi dikurangi prive sama dengan modal akhir. Karena di sini adalah contohnya adalah laba, ya laba. Maka di sini adalah apa ya? Di sini
laba. Modal awal dulu, modal AIS per 1 Juli 2021 ini tulis segini 150 juta, kemudian labanya berapa? Labanya ini saya contohkan 13.500.000. Kemudian prefer itu sifatnya mengurang ya, 12.500.000. Nah, di sini adalah kenaikan modal. Kenapa kenaikan modal? Karena 1 jutanya ini adalah bersifat positif. Kalau sifatnya negatif, di sini penurunan modal. Laba dikurangi prefer, ternyata masih positif hasilnya. Berarti ini namanya kenaikan modal. Karena ini kenaikan, maka ini ditambah. Namanya juga kenaikan ya, ditambah. Maka 150 juta ditambah 1 juta. Modal akhirnya tuh per 31 Juli itu 151 juta. Nah, diperolehnya itu seperti yang awal tadi ya, bahwa laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan modal. Di sini kelihatan, oh ada kenaikan. Hasil akhirnya adalah modal akhir. Dan modal akhir ini nanti diapain? Diletakkan atau dipindahkan ke neraca ya. Di neraca nanti tidak lagi pakai modal yang ada di kolom neraca, namun pakai yang di laporan perubahan modal ini. Yuk kita bahas yang neraca. Oke, yang neraca ini sumbernya dari kertas kerja kolom neraca. Kalau laporan laba rugi tadi kolom laba rugi. Kalau neraca kolom neraca, tinggal disalin aja semuanya. Disalin aja semuanya apa maksudnya? Jadi akun-akun yang ada di kolom neraca pada kertas kerja tinggal disalin. Disalin di sini, tulis aja semuanya, kemudian diklasifikasikan mana yang termasuk harta, mana yang termasuk utang, mana yang termasuk modal. Kalau harta itu termasuk aktiva ya. Kalau yang utang sama modal itu termasuk pasiva. Ditulis semuanya, dipisah-pisahkan dulu biar enak, biar rapi. Masih ingat ya, ada harta lancar, harta tetap di sini ya. Masih ingat yang dulu pernah kita pelajari, yang sebelum-sebelumnya? Kalau sudah lupa ya, ditonton lagi, dipelajari lagi. Kemudian pasiva itu utang sama modal. Di sini kan hanya satu utangnya, jadi tidak perlu dipisahkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, langsung aja utang usaha. Modal juga hanya modalnya satu aja, tulis aja modal gitu ya. Oke, priva udah nggak masuk lagi loh ya. Karena apa? Priva itu masuknya di laporan perubahan modal. Oke ya, jadi nggak semuanya dipindahkan, namun ada tertentunya, dan modalnya ini nggak lagi dari angka yang di kolom neraca, namun diambil dari laporan perubahan modal. Setelah itu dijumlahkan ya, dijumlahkan, pastikan bahwa jumlah aktiva sama jumlah pasiva itu sama. Nah, di sini sama 171 juta, yang pasiva juga 171 juta. Oh, sudah sama, berarti sudah benar. Kalau belum benar, ditelusur lagi salahku di mana ya. Biasanya itu salahnya terletak di modal. Maksudnya modal ini nulisnya masih yang di dalam, di kolomnya, bukan di laporan perubahan modalnya. Kemudian ada lagi apa ya, nulisnya ini misalnya akumulasi nih. Nah, akumulasi itu kadang ditambah, bukan ya teman-teman ya. Kalau akumulasi itu memang masuk harta, benar, tapi sifatnya mengurangi. Makanya di sini 2 juta ini dikasih dalam kurung. Bisa, semoga bisa ya. Semoga bisa menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dan pastinya kalau teman-teman suka membaca atau memang benar-benar ingin memperkaya sumber belajar, silahkan klik di kolom deskripsi. Di sana akan menuju ke sebuah marketplace dan silahkan lakukan transaksi untuk mendapatkan buku ini, Akuntansi Perusahaan Jasa. Dan pastinya di dalam sana, khususnya di halaman 110, itu ada soal berupa kertas kerja. Silahkan dipraktikkan untuk menyusun laporan keuangan. Apa saja tadi? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
Oke, gitu dulu ya. Semoga bermanfaat. Rajin belajar, rajin menonton video ini diulang-ulang biar makin paham. Kita jumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.